Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Stefanus Arabesi. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, yaitu memori dalam sistem digital dan jenis-jenis memori. Yang pertama, fungsi memori. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori yakni menyimpan data dari perangkat input hingga dikirim. Heuristik analistik menyimpan instruksi dari sebagai besar perangkat input sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Menyimpan data semua aplikasi dan change dapat digunakan untuk membackup data, menyimpan data multimedia. Cara kerja memori. Dalam memori merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks yakni bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Kamu tentu pernah mendengar istilah byte, bukan? Nah, byte ini adalah komponen informasi yang dalam satu sel. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan hexadesimal basis 6. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU sehingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori memerlukan kapasitas dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitas berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor sebatas dengan switches. Fitur memori. Lokasi memori. Fitur ini menandakan lokasi penempatan memori, apakah berada dalam internal atau di luar eksternal. Memori internal disebut juga sebagai memori utama karena tertanam dalam komputer memori. Misalnya memori utama, change dan register. Sedangkan memori eksternal merupakan penyimpanan yang di luar, terpisah dari perangkat, misalnya USB, disk, CD, tape, dan lain-lain. Kapasitas memori. Kapasitas memori merupakan salah satu hal yang penting dari memori komputer, baik internal maupun eksternal. Kapasitas memori eksternal biasanya diukur dalam bentuk byte, sedangkan internal berbentuk byte maupun word. Semakin besar kapasitas memori, semakin bagus pula kinerja komputer. Unit transfer. Fitur ini mengukur kecepatan proses penulis dan pembacaan data. Pada internal memori, kecepatan transfer data umumnya memiliki tingkatan yang sama dengan ukuran word. Sementara pada eksternal memori, transfer data tidak akan sama dengan word karena unit transfer cenderung lebih besar. Dalam hal itu, unit transfer memori eksternal berbentuk blok. Metode akses. Fitur metode akan mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Dari akses yang dimaksud diantara lain yaitu Asynchronous Access Method merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Direct Memory Address merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari memori oleh perangkat input atau output. Dan Random Access Method merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Sequential Access Method. Metode ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan dalam memori. Kinerja memori. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu transfer rate merupakan kecepatan transfer data untuk mengirim memori ke perangkat eksternal maupun internal memori maupun sebaliknya. Memory exchange time. Total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebuah akses kedua dilakukan. Access time. Pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirim melalui informasi. Sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori. Sebut saja volatile dan non-volatile. Memori volatile memakan daya untuk menyimpan data, contohnya RAM, sedangkan memori
menyimpan data permanen tanpa memerlukan daya listrik. Contohnya adalah ROM. Jenis memori. Jenis-jenis memori. Memori primer. Primer adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU. Jenis auxiliary. Contoh memori primer diantaranya yakni RAM. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori full-time, sehingga data yang akan di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Yang kedua adalah ROM. Sama halnya dengan RAM, perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun ROM memiliki sifat non-volatile, sehingga data yang akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read only, data ROM hanya dibaca alias tidak dimodifikasi. Kedua, sekunder. Memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU, meski harganya relatif murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang. Namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Hard disk. Disk merupakan memori non-volatile yang mampu menyimpan data secara permanen meskipun tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil data, menyimpan data dengan satu ataupun lebih piringan serta dilindungi oleh casing tertutup udara. Dengan kapasitas bervariasi, hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem informasi, dan jenis data lainnya. Yang kedua, USB merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan CPU terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Kedua adalah change. Memori change memiliki ukuran kecil serta dapat ditemui di antaranya memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memori change sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data tersimpan pada disnya ada seluruh instruksi yang sering diwakilkan CPU perangkat komputer. Karena lokasinya berada di dekat dengan chip CPU, change memory juga sering disebut nama memori CPU. Real register. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Memori register merupakan media penyimpanan sementara untuk mentransfer dan menyimpan instruksi data tertentu pada komputer. Umumnya memori ini memiliki ukuran relatif kecil, yaitu 16,32 atau 64 bit. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.